Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan judul materi Hambatan Psikososial dalam Konseling Lintas Budaya. Saya dan rekan saya Devi Fatmala 1811080067 dan saya Marleni 1811080084. Pengertian konseling lintas budaya. Istilah budaya berasal dari kata budaya yang berarti pikiran, akal, budi, adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan sehingga sukar untuk diubah. Menurut Muhammad Sufriana, konseling lintas budaya adalah berbagai hubungan kelompok minoritas atau hubungan konseling yang melibatkan kelompok-kelompok atau etnis yang sama, tetapi memiliki perbedaan budaya dikarenakan variabel seperti seks, orientasi seksual, faktor sosial, ekonomi, dan usia. Pengertian psikososial menurut Brown dan Bridner mengemukakan bahwa psikososial adalah cabang psikologi yang berupa untuk memahami dan menjelaskan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Psikososial adalah suatu sistem atau konsep yang menjelaskan suatu objek, memahami dan menjelaskan cara berpikir, berperasaan, berperilaku individu yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Dikarenakan perilaku seseorang bergantung pada dinamika dan lingkungannya, baik dari segi perkembangan dan pendidikan maupun dalam berinteraksi dengan lingkungan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devi Fatmala. Baik, saya Devi Fatmala. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijabarkan oleh Saudari Marleni. Ada hambatan psikososial dalam konseling lintas budaya, yang meliputi yang pertama, bahasa. Perbedaan bahasa merupakan penghambat terbesar yang perlu diperhatikan dalam proses konseling lintas budaya. Yang kedua, ada nilai. Nilai merupakan konstruk yang disimpulkan sebagai sesuatu yang dianut masyarakat secara kolektif dan pribadi-pribadi secara perorangan. Yang ketiga ada stereotip. Stereotip adalah opini atau pendapat yang terlalu disederhanakan dan tidak disertai penilaian atau kritikan. Yang keempat ada kelas sosial. Konselor dari kelas sosial menengah mungkin kurang paham terhadap kebiasaan hidup klien dari sosial bawah dan atas. Yang kelima ada ras atau suku. Perbedaan suku ini seringkali merupakan penghambat proses konseling karena masing-masing suku memiliki kebiasaan, filsafat hidup, dan nilai budaya yang berbeda. Hal ini yang perlu dipahami oleh konselor. Yang keenam ada jenis kelamin atau gender. Perbedaan jenis kelamin antara konselor dengan klien juga bisa menghambat proses konseling, apalagi di antara mereka dianggap stereotip terhadap jenis kelamin tertentu. Nah, yang ketujuh ada usia. Usia merupakan penghambat konseling karena pada dasarnya masing-masing periode perkembangan mempunyai kebutuhan, kebiasaan, gaya hidup, dan nilai budaya tertentu yang harus dipahami oleh konselor. Yang kedelapan ada preferensi seksual. Perihal perasaan seksual, menyirap perasaan-perasaan itu ke dalam dan membentuk citra diri seseorang dan membuat keputusan tentang bagaimana bertindak atas dasar perasaan dan jati dirinya. Yang kesembilan ada gaya hidup. Pola hidup atau gaya hidup yang dapat dibagi menjadi gaya hidup tradisional yang didukung secara terbuka oleh sebagian besar anggota masyarakat dan gaya hidup alternatif yang jarang terjadi dan biasanya kurang disetujui masyarakat luas. Dan yang terakhir, ada keadaan orang-orang cacat. Keadaan orang-orang cacat
merupakan penghambat bagi pelaksanaan konseling. Keadaan cacat yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi perilaku, sikap, kepekaan, perasaan, dan reaksinya terhadap lingkungan. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.